Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Setiawan, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera 2021 dengan NIM 121-150-075 PPB 46. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi Excel. Nah, fungsi-fungsi Excel itu adalah fungsi sederhana matematika yang menjalankan data di Excel. Nah, di sini saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat tabel tentang durasi peminjaman buku. Jika melewati durasi peminjaman, maka akan dikenakan denda. Nah, terdapat tabel-tabel yang kosong atau kolom. Nah, di sini ada spasi, nama belakang, durasi peminjaman, durasi dipinjam, kemudian denda, kemudian jumlah, serta rata-rata pinjam. Nah, di sini saya mengisinya dengan menggunakan rumus Excel. Nah, untuk spasi ini maksudnya nama depan dan serta spasi nantinya yang akan berada di tengah-tengah nama belakang. Nah, kita bisa mengisi ini dengan rumus sama dengan find, kemudian kita buka kurung, kemudian kita pakai tanda petik 2, spasi, petik 2, kemudian titik koma, karena di sini Excel saya menggunakan titik koma. Nah, kemudian kita tunjukkan ke arah kolom yang ingin kita beri rumus Excel. Nah, di sini misalnya namanya Isan Skuter. Nah, kolom B2 kan B2. B2. Nah, kemudian kita kasih titik koma lagi, kemudian kita kasih angka 1. Kemudian kita beri tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini 6 kan? Nah, kita lihat nih, ini nama Isan. I1, K2, S3, A4, N5, kemudian ada spasi di antara tengah-tengah nama depan dan nama belakang, yaitu 6. Nah, kemudian kita copy rumus ini sampai ke bawah. Nah, jadi kan sudah terisi semua datanya. Kemudian kita paragraf tengah. Nah, untuk mengisi nama belakang itu kita menggunakan fungsi write sama dengan write. Kemudian, nah kita tunjukkan fungsi yang ingin kita isi. Nah, ini B2 kan, selection seputar B2. Nah, kemudian kita buka kurung len, terus B2. Strip G2. Nah, G2 itu apa? Spasinya 6. Supaya terbaca nama belakangnya. Kemudian kita enter. Nah, kan nama belakang Iksan ini skuter kan. Nah, di kolom sini terisi skuter. Nah, terus kita copy rumusnya ke bawah. Nah, kan kayak Jason, nama belakangnya Ranti, Idi nama belakangnya baik. Nah, udah langsung. Kemudian kita paragraf tengahkan. Nah, kemudian untuk mengisi durasi peminjaman itu kita menggunakan rumus if. Nah, misalnya kita menggunakan data Isan skuter kembali. Nah, misalnya kita durasi peminjaman dia itu berapa. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan if. Nah, buka kurung. Nah, si Isan skuter ini minjam berapa buku? Nah, di sini 2. Kemudian jika jumlah yang dipinjam itu kurang dari sama dengan 2, 1 hingga 2, kurang dari sama dengan 2, sama dengan 2, maka kita masukkan data Excel yang ini, lama pengembaliannya 3 hari. Nah, kemudian di sini kita beri tanda seperti $. Nah, tanda seperti apa ini namanya? Tanda seperti $. Ini
eh, berfungsi untuk eh, ketika di copy ini, maka sel referensi tidak berpindah ke sel lainnya. Nah, itu tanda seperti S dollar itu. Nah, kemudian kita beri fungsi titik koma lagi, maka if if nah, apa jumlah buku yang dipinjam lagi 2. Nah, kurang dari sama dengan 3 kan, 3 3, kemudian titik koma, maka ini ini, kemudian kita beri S dollar lagi, S dollar lagi, kemudian maka tabel yang nama pengembaliannya ke 5. Nah, kemudian kita tutup kurung untuk fungsi yang if E2 128 129. Nah, kemudian tutup kurung untuk seluruh fungsi. Kemudian kita enter. Nah, jadi si sang skuter ini durasi peminjamannya hanya 3 hari. Nah, kemudian kita copy paste rumusnya sampai ke bawah. Nah, di sini kan langsung muncul angka-angka durasi peminjaman ya, kan? Sesuai waktu yang ditentukan. Nah, kemudian ini kita paragraf tengahkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita masukkan kolom denda. Kita isi kolom denda dengan rumus sebagai berikut, sama dengan if buka kurung. Nah, kita pilih J2 strip J1, kemudian kurang dari hmm, kurang dari 115, kita kasih lambang S, maka angka 0. Kemudian kita tunjuk lagi J2 strip I2 strip I2 terus sama dengan 115 lagi, kita kasih lambang S dollar. Titik koma, kemudian 15, kemudian kita kasih lambang S dollar, kemudian kita masukkan if lagi, J2 min J2 strip I2 sama dengan H16 di S dollar, supaya kolom referensinya tidak kemana-mana. Titik 2, kemudian I16 S dollar 17, kemudian I17.
kemudian kita kurung untuk rumus yang if ketiga, kemudian kurung lagi untuk rumus yang if kedua yang ini, kemudian kurung untuk rumus semua fungsi, kemudian kita tekan enter. Nah, sudah terisikan, kemudian kita copy rumusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian dendanya sudah terisi, kolom dendanya dari 02. Nah, kemudian kita mengisi kolom jumlah. Nah, untuk jumlah sendiri kita menggunakan rumus sama dengan if. Nah, if maksudnya di sini untuk menghitung jumlah laki-laki. Nah, kemudian kolomnya kita tarik ke bawah. Nah, ini kolom yang dituju. Kemudian kita buat titik koma, kemudian ketik kurung 2 laki-laki, kemudian ketik kurung 2 tutup, kemudian enter. Nah, jumlah laki-laki di sini ada 6 kan, benar, 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita copy rumusnya. Nah, di sini hati-hati. Di sini hati-hati kan. Nah, ini kan ada 5, seharusnya perempuannya ada 2. Nah, kita ubah rumusnya. Nah, ini kita naikkan. Ini kita naikkan, kolom ini kita naikkan. Kemudian ininya kita ganti P. Maka jumlah perempuan di sini ada 2 sesuai dengan data. Nah, kemudian untuk rata-rata peminjaman ini, rata-rata pinjam, kita menggunakan rumus sama dengan if, sama dengan sum if, kemudian kita tarik kolom jenis kelamin. Nah, kemudian kita pasang titik koma, ketik 2 L, ketik 2, kemudian koma jumlah buku yang dipinjam di sini yang laki-laki. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi sama jumlah semua anak laki-laki 15, kemudian enter. Nah, 3 kan sesuaikan jumlah yang dipinjam anak laki-laki itu 16, kemudian 18, kemudian dibagi jumlah anak laki-laki 6, yaitu 18 bagi 6 3. Kemudian kita copy paste rumusnya. Nah, di sini hati-hati karena di sini masih laki-laki rumusnya. Kemudian kolomnya juga tidak sesuai, kita sesuaikan. Nah, sudah kan rata-rata pinjam anak perempuan yaitu 2. Sekian dari saya tentang fungsi-fungsi rumus Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.